Akhirnya, chapter terbaru dari manga One Punch Man rilis juga. Dan seperti biasa, di sini gue akan menceritakan tentang apa yang terjadi di dalam chapter tersebut. Setelah sebelumnya, kita diperlihatkan sosok Garo yang udah tobat setelah semua kejahatan yang telah dia lakukan sebelumnya. Tapi kayaknya masa damai Garo itu nggak bakalan lama. Karena Neo Heroes telah memerintahkan Suryu untuk memburu sekaligus mengeksekusi Garo secepatnya. Lalu kita pun diperlihatkan kekhawatiran Saitama soal masa depan yang sepertinya akan banyak berubah. Nah, di chapter kali ini kita akan diperlihatkan aksi dari beberapa pahlawan kelas bawah dari Neo Heroes. Dan kita pun akan melihat tentang seberapa besarnya perbedaan mereka dibanding pahlawan asosiasi pahlawan. Lalu habis itu kita pun akan diperlihatkan aksi dari Wavy Gyaza, salah satu dari pemimpin Neo Heroes yang melakukan aksinya. Pokoknya asli sih, chapter kali ini itu menarik banget coy. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa dulu nih, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama pembahasan ini. Karena kedepannya masih banyak banget pembahasan lain yang bakal gua bahas. Jadi oke lah, kalau udah langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Cover dari chapter kali ini adalah foto dari Wavy Gyaza. Dan judulnya pun Wavy Gyaza juga. Jadi ya, gue nggak perlu jelasin lebih banyak lagi kan. Chapter dimulai dengan kekacauan yang ada di tengah kota. Yang dimana terdapat satu ekor monster dengan tingkat ancaman harimau dan satu orang pahlawan kelas A bernama Great Filsuf. Yang di sini terlihat kalau dia kayaknya nggak fokus sama pertarungan dan malah membaca buku. Makanya ngelihat kalau lawannya itu nggak fokus, si monster buaya ini langsung menyerang dengan rekaman. Tapi sesaat sebelum serangan dari si buaya mengenai Great Filsuf, dia refleks menghindar satu langkah ke belakang dan menahan rekaman tersebut menggunakan buku bacaannya tadi, yang sekarang berubah jadi sedikit lebih besar. Lalu namanya juga buaya dan sama kayak buaya pada umumnya, si monster ini menggunakan serangan yang lain, yaitu memutarkan seluruh tubuhnya. Ngelihat hal tersebut, Great Filsuf awalnya lumayan terkejut, tapi dia bisa melancarkan serangan berupa pukulan terlebih dulu kepada si buaya tersebut, yang akhirnya ngebuat si buaya itu kalah. Tapi ketika si Filsuf udah ngerasa kalau dirinya itu menang karena berhasil mengalahkan monster buaya tadi, ternyata muncul buaya yang jauh lebih banyak dan siap menyerang dia dari belakang. Lalu kita berpindah kepada dua pahlawan ini yang sedang berlari. Nampaknya tujuan utama mereka itu adalah untuk membantu Great Filsuf yang sedang dikeroyok oleh para monster buaya. Mereka mengatakan, "Ayo cepat, sepertinya mereka monster yang bahaya. Aku bahkan tidak yakin apakah pahlawan sekelas Great Filsuf bisa bertahan." Lalu ketika mereka sudah sampai di lokasinya, di sini bisa kita lihat kalau para monster buaya sepertinya udah berhasil mengeroyok si Filsuf. Tapi ketika mereka ngelihat lebih dekat lagi, ternyata ada beberapa orang lain yang sedang bertarung dengan para buaya tersebut. Yang dimana terlihat dengan cukup jelas kalau mereka mendominasi jalannya pertarungan. Ngelihat hal tersebut, dua orang ini kebingungan dan bertanya-tanya, siapa mereka ini? Mereka mengalahkan semuanya satu persatu, dan tanpa sadar ternyata si pahlawan kelas A Great Filsuf ada di samping mereka berdua, dan dia terlihat sudah babak belur. Salah satunya membopong dia sambil mengatakan, "Lukanya parah sekali, kau harus segera diobati." Dan Great Filsuf ngomong, "Bisa-bisanya aku sampai kalah dari warga sipil. Gerakan mereka hampir mirip seperti amatir, tapi kekuatan, kecepatan, dan daya tahan, mereka itu mungkin semuanya sudah melampauiku." Sontak orang-orang ini sambil setengah percaya mengatakan, bagaimana bisa mereka melampaui fisik Great Filsuf yang merupakan paling kuat di antara para pahlawan kelas A. Dan yang satunya mengatakan, dan jumlah mereka ini sangat banyak sekali, sungguh kekuatan tempur yang luar biasa. Nah, nama grup orang-orang yang berhasil mengalahkan buaya tadi adalah Neo Sodaringan Boys. Mereka mengatakan,
Jadi, keputusan kita untuk pindah itu tepat kan? Ya, karena tidak akan ada masa depan jika kita terus menjadi pahlawan kelas C. Wah, anjir, ternyata mereka ini dulunya berasal dari asosiasi pahlawan dan merupakan pahlawan kelas C. Sedangkan sekarang dikatakan mereka ini memiliki fisik yang lebih kuat dari pahlawan kelas A. Gila banget coy, ini upgrade-nya bener-bener gak main-main loh. Tentunya dengan kemenangan besar mereka di pertarungan ini, ngebuat orang-orang ini agak mulai besar kepala. Karena mereka dengan sombongnya mengatakan kalau semuanya berjalan dengan lancar, mereka pasti bisa menghabisi Amaimas yang telah mencoreng nama besar pahlawan dan serta organisasi juga. Lalu pahlawan dari asosiasi berteriak sambil bertanya, "Hei, kalian sebenarnya siapa? Apakah pasukan sukarela?" Tapi sesaat sebelum mereka akan menjawab siapa identitasnya, tiba-tiba monster buaya kembali muncul. Tapi yang sekarang tampaknya cuma satu dan ukurannya jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Lalu mereka dengan panik berteriak, "Gawat, yang besar telah muncul. Tolong kami, Neo Leader." Seketika mereka bicara kayak gitu, muncul Wavy Gyaza dari atas gedung, yang saat ini aksinya akan ditayangkan secara langsung. Atau bisa dibilang dia lakuin sambil live streaming lah ya. Setelah itu, dia melakukan opening. "Hai, halo semuanya, ini Wavy Gyaza, kalian datang lagi. Apa fans-fansku ada yang nonton? Setelah hiatus lama, kini aku terlahir kembali menjadi lebih kuat. Mulai sekarang, aku adalah idol Neo Heroes yang juga berperan sebagai pahlawan. Mulai sekarang, aku akan banyak beraksi. Mohon dukungannya untuk kami para Neo Heroes ya." Sehabis semua opening panjang tersebut, dia langsung masuk ke dalam pertarungan dengan cara melompat dari atas gedung. Orang asosiasi yang melihat aksi Neo Heroes ini terkejut. Lalu sesaat setelah Wavy Gyaza mendarat, dia langsung melancarkan serangannya yang bernama Wavy Thunder. Serangan ini seperti melancarkan petir yang dipadatkan menjadi bentuk hati. Dan serangan ini nampaknya sangat-sangat kuat karena bisa nge-one shot monster buaya besar tersebut. Yang pastinya semua orang yang menyaksikan hal tersebut itu terkejut dengan seberapa kuatnya Wavy Gyaza. Para pahlawan Neo Heroes mengatakan, "Kok kayaknya beda jauh ya sama baju tempur kita semua?" Satunya menjelaskan kalau rumor yang beredar itu Wavy Gyaza telah menjalani berbagai macam operasi modifikasi. Karena awalnya Wavy Gyaza ini hanyalah seorang gadis idol biasa aja. Tapi karena makin lama dia iri dengan popularitas yang Amaimas miliki itu semakin tinggi, akhirnya dia dengan sukarela menandatangani kontrak untuk menjadi subjek eksperimen demi supaya dapat kekuatan luar biasa dan menjadi pemimpin Neo Heroes. Jadi bukan cuma berubah menjadi cyborg, tapi dia juga disuntik dengan obat baru yang sangat misterius dalam dosis yang sangat besar. Seperti eksperimen kebangkitan kekuatan super melalui operasi otak yang berbahaya atau semacamnya. Jadi salah satu tanda yang jelas terlihat itu adalah ketika dia telah melakukan semua aksinya, suhu tubuhnya itu bakal naik sampai 70 derajat dan dia ini bakalan banyak minum air. Jadinya mulai banyak yang berasumsi, jadi mulai banyak yang berpikir kalau senyum dia di depan kamera itu udah pasti dipaksakan. Karena bisa jadi Wavy Gyaza ini bahkan telah memotong usianya sendiri hanya untuk mendapatkan popularitas dan kekuatan. Sungguh kehidupan yang sangat menyakitkan. Lalu di akhir kita diperlihatkan kalau Genos pun sedang menonton siaran langsung dari Wavy Gyaza. By the way, bareng Saitama juga. Dan chapter 222 dari manga One Punch Man telah selesai. Gimana nih menurut kalian nih? Chapter kali ini menurut gue sih menarik banget ya, karena ada beberapa hal yang sangat difokuskan lah. Terutama itu kita melihat perbedaan kekuatan antara pahlawan biasa ya, itu di antara Neo Heroes dan juga asosiasi pahlawan. Dan kita pun diperlihatkan aksi dari Wavy Gyaza ya, salah satu pemimpin dari Neo Heroes, karena kan sebelum-sebelumnya kita memang belum pernah diperlihatkan kan aksi yang berfokus kepada pahlawan Neo Heroes gitu loh. Karena kan memang Neo Heroes ini adalah asosiasi yang baru, organisasi yang baru, jadinya kita pun belum diperlihatkan. Jadi menurut gue ini chapter yang sangat-sangat menarik sih, karena bisa memperlihatkan dan ngelihat sudut pandang yang lain lah tentang organisasi yang lain juga. Nah, tapi tentunya itu yang paling menarik itu bukan masalah kita bisa ngelihat fokusnya atau enggak ya, yaitu juga jelas lah. Cuma maksud gue itu adalah yang paling menariknya kita tuh bisa ngelihat dengan jelas tentang
seberapa jauhnya perbedaan kekuatan dan pengelolaan lah bisa dibilang ya, antara Asosiasi Pahlawan dan juga Neo Heroes. Karena kalau misalnya kita ngelihat pahlawan dari Asosiasi Pahlawan ketika melakukan sebuah aksi atau ketika mereka itu sedang menjadi pahlawan lah gitu, ketika mereka tuh lagi tugas, itu biasanya mereka melakukan hal tersebut itu sendirian gitu loh. Jadi di setiap daerah itu biasanya ada beberapa pahlawan yang tinggal atau stay di situ lah. Nah biasanya mereka-mereka aja gitu yang menangani para monster, yang biasanya ya cuma 1 orang atau 2 orang atau 3 orang mungkin maksimalnya ya. Jadi bisa dibilang jarang banget, kayak mungkin kalau misalnya dibilang efisien atau enggak, itu mungkin efisien, tapi apakah jadi besar kemungkinan mereka bakalan menang itu ya belum tentu, karena kan yang menghadapinya sedikit gitu loh. Sedangkan monster kita nggak tahu ada berapa jumlahnya dan seberapa kuat monsternya juga. Jadi ketika kita menghadapi 5 monster yang dimana kuat gitu loh, tapi pahlawan yang tersedia cuma 1, jadi ya itu kan ya bakalan kalah dan tidak efisien gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kita ngelihat Neo Heroes, mereka itu sangat-sangat terorganisir gitu loh. Mereka itu ketika melakukan sebuah aksi atau melakukan sebuah misi, itu bener-bener all out. Mereka tuh bener-bener all out, yang dimana ada pemimpin yang ditugaskan juga, dan selain pemimpinnya juga itu ada beberapa ya kayak bawahan-bawahannya lah gitu. Jadi menurut gue ini adalah satu hal yang sangat terorganisir ya, beda banget sama Asosiasi Pahlawan yang dimana mereka tuh benar-benar cuma ngandelin ya siapa yang bisa datang, lu datang deh gitu. Kalau Neo Heroes kan nggak kayak gitu ya, mereka tuh kayak nih lu udah ditugasin yang ini, lu harus datang gitu loh. Bajunya udah kita siapin, makanannya kita udah siapin, pokoknya semuanya kita udah siapin gitu loh, termasuk tim-timnya juga. Nah jadi Neo Heroes ini kelihatan jauh lebih proper sih daripada Asosiasi Pahlawan dan. Nah terus abis itu pun karena Neo Heroes ini adalah bisa dibilang organisasi yang punya teknologi lah, bisa dibilang mereka itu teknologinya tuh sangat tinggi lah. Oleh karena itu mereka memanfaatkan keunggulan teknologinya itu untuk membuat baju tempur, yang dimana ya ini merupakan perbedaan kekuatan yang sangat-sangat jauh ya. Baju tempur ini yang dimana terlihat dengan jelas, bahkan dikatakan dengan jelas juga gitu loh di chapter kali ini, kalau misalnya pahlawan kelas C yang tadinya pahlawan kelas C loh ya, ini tuh pahlawan kelas C kayak bener-bener kayak apa ya, ibaratnya tuh Mumen Rider gitu loh. Mereka tuh bener-bener nggak punya kekuatan, mereka tuh kayak manusia biasa, kayak orang biasa aja gitu kekuatannya, tapi punya nyali gitu. Nah pahlawan kelas C tuh kurang lebih kayak gitu. Nah pahlawan kelas C ketika memakai battle suit atau memakai apa ya, kostum dari Neo Heroes ini, mereka tuh punya kekuatan yang bahkan jauh lebih kuat daripada pahlawan kelas A. Ini kan gila banget ya. Kekuatannya mereka jadi lebih unggul, kecepatannya jadi lebih unggul, daya tahannya jadi lebih unggul daripada pahlawan kelas A. Ini gila banget dan ini bener-bener game changing sih. Karena ya gimana gitu loh. Asosiasi Pahlawan tuh bener-bener nggak modal apa-apa, kayak ya udah gitu, lu masuk Asosiasi Pahlawan kerja abis itu udah. Sedangkan Neo Heroes ini bener-bener semuanya dimodalin sama mereka. Jadi ini sih bener-bener perbedaan kekuatan, perbedaan apa namanya, pengelolaan yang sangat-sangat jauh ya. Ya so far ini chapter memang sangat-sangat menarik sih. Jadi oke lah, mungkin segitu dulu aja ya, nggak banyak yang perlu gua bahas juga. Ya ada beberapa hal sih yang bisa gua bahas, cuma nanti mungkin gua bakalan bahas di shorts atau gimana gitu ya. Jadi ya kira-kira kayak gitu aja ya di video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.